Ya, saudara-saudara, kita akan berdiskusi, berbagi informasi terkait dengan materi kita, yaitu tentang ketoasidosis diabetikum. Ya, dengan saya Wahidin Kayanto. Nah, saudara-saudara, apa saja yang akan kita bahas pada uh, tatap muka kali ini atau pada pembahasan hari ini? Ya, mulai dari kita bahas tentang pendahuluan, bagaimana sih hal-hal penting apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari tentang ketoasidosis, kemudian definisi epidemiologinya di Indonesia. Kita juga perlu membahas tentang diabetes mellitus ini karena erat kaitannya dengan masalah ini. Kemudian patofisiologi pada ketoasidosis diabetikum, manifestasi klinisnya, etiologi, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penata laksana medis, serta asuhan keperawatannya. Oke, kita akan bahas satu persatu, saudara. Uh, yang pertama, kita perlu pahami hal-hal yang sangat penting sekali, mendasar sekali. Sebelum kita masuk bagaimana patofisiologi, definisi dari ketoasidosis diabetikum, ini wajib Anda ketahui. Yang pertama ya, tentang metabolisme glukosa dalam tubuh kita. Kita kalau makan nasi, makan karbohidrat, minum-minum yang mengandung gula, itu secara normal akan masuk dalam tubuh kita melalui mulut, kemudian tenggorokan sampai dengan ke lambung, kemudian ke usus, akhirnya dilakukan penyerapan. Oke, ingat zat-zat tadi akan diserap oleh fili-fili usus kita, kemudian ya dalam usus kita akan diserap ya, misalkan ini ada karbohidrat nih atau glukosa nih melewati usus kita, kemudian dilakukan diserap. Nah, diserap oleh masuk ke pembuluh darah ya, masuk ke pembuluh darah, dan nanti glukosa tadi menjadi energi yang sangat penting, energi utama untuk sel-sel ya dalam tubuh kita ya, kemudian bisa untuk pembentukan otot dan jaringan-jaringan lain. Nah, akan tetapi saudara, yang perlu kita ketahui bahwa gula ini nggak secara langsung masuk saja ke sel, tapi perlu bantuan, dibantu oleh namanya insulin. Nah, Anda harus ingat lagi tuh tentang insulin itu dihasilkan siapa, kemudian bagaimana proses fungsinya dan sebagainya. Itu harus Anda ketahui. Oke, lagi, tanpa insulin yang cukup, tubuh tidak dapat menggunakan gula dengan benar sebagai energi. Oke, lagi, kalau misalnya kita makan saja, tapi kalau tubuh kita nggak memproduksi insulin dengan cukup, nggak jadi energi, kita akan lemes ya, dan pada orang tertentu bisa menyebabkan kondisi sakit. Nah, hal ini mendorong perlepasan hormon yang memecah lemak sebagai bahan bakar yang menghasilkan asam yang dikenal sebagai keton. Justru nanti akan kita bahas secara terperinci, saudara, tentang kok ada lemak, ada keton dan sebagainya, akan kita bahas ya. Nah, kelebihan keton menumpuk dalam darah dan akhirnya tumpah ke dalam urin ya. Jadi gini, singkat cerita, ketika tubuh kita ya, tubuh seseorang gitu makan asupan yang cukup, katakan begitu, kemudian tetapi insulinnya tidak bekerja dengan maksimal, tubuh itu akan berupaya untuk mencari sumber energi lain. Sumber energi lain itu dari mana? Ya, dari lemak. Jadi lemak-lemak dalam tubuh itu akan dipecah. Yang awalnya tersimpan gitu, akhirnya dipecah. Dalam pepecahan lemak itu ada zat yang yang berbahaya ketika dihasilkan terlalu banyak, yaitu badan keton. Dan badan keton ini sifatnya adalah asam. Nah, makanya ini erat kaitannya sama diabetes mellitus dengan diabetes ketoasidosis ini erat kaitannya begitu.
Nah, kemudian saudara, ini lagi ya yang perlu Anda ketahui tentang diabetes mellitus ya, sebelum Anda memahami mempelajari tentang diabetes ketoasidosis. Ya. Dan dalam tubuh kita ada yang namanya pankreas ya. Pankreas ini ada sel-selnya ya, ada sel beta pankreas, sel alfa pankreas. Ya. Sel beta pankreas dia akan menghasilkan namanya insulin. Ini insulin digambarkan seperti itu insulinnya. Nah, kondisi diabetes mellitus itu umumnya dikarenakan karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin ya, tidak menghasilkan cukup insulin begitu. Oke, itu sekilas tentang kita pendahuluan bagaimana kita akan mempelajari tentang ketoasidosis diabetikum. Jadi kita harus memahami tentang bagaimana metabolisme glukosa dalam tubuh kita, apa fungsi insulin itu, kemudian bagaimana sih kok bisa lemak itu bisa terpecahkan, hasilkan asam. Kemudian ini review tentang diabetes mellitus itu sendiri. Tentang patofisiologi yang ketoasidosis tahap lanjutnya.